warahmatullahi wabarakatuh. Masih di YouTube channel Chanela dan di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anak kelas 4, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja di rumah dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita sudah masuk di pelajaran ketiga dengan tema Aku Anak Soleh. Sebelum dimulai, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, siapa di antara kalian yang mau jadi anak soleh? Semoga kalian semua bisa menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Kenapa? Karena menjadi anak yang soleh-solehah punya banyak keuntungan. Di antaranya, kalian akan disayang dan dicintai serta diridhoi oleh orang tua. Kedua, kalian juga pasti akan dicintai dan diridhoi Allah kalau orang tua kalian ridho. Karena ridho Allah bergantung pada ridho orang tua. Yang ketiga, kalian juga saat berdoa pasti lebih mudah dikabulkan. Dan yang keempat, insya Allah pasti banyak rezeki untuk anak-anak yang soleh dan solehah. Lalu, bagaimana sih Bu caranya biar jadi anak yang soleh dan solehah? Ikuti pelajaran ini sampai selesai ya anak-anak. Yang pertama, jadi orang jujur. Ada suatu kisah tentang kejujuran seseorang di masa Khalifah Umar bin Khattab. Coba anak-anak dengarkan dan simak baik-baik ya. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Mekah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. "Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Namun, dengan tersenyum, anak gadisnya itu menghibur. "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." Namun, ibu tersebut berkata, "Tapi aku khawatir para pelanggan nanti tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu itu kita campur air supaya kelihatan banyak?" Gadis itu lantas melarang, "Jangan Bu, bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur kepada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah Bu, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Lalu ibu itu pun memprotes. Bagaimana mungkin Khalifah tahu? Saat ini beliau pasti tidur pulas di istana megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita. Namun, gadis tersebut berkata sambil tersenyum, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang, tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang sampai membuat Allah murka kepada kita." Dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata, kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Keesokan harinya,
Khalifah memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Nah, anak-anak, dari kisah tadi kita bisa ambil kesimpulan dan pelajaran bahwa seseorang yang bersikap jujur pasti akan mendapatkan balasan yang baik. Ia akan mendapatkan keberuntungan di dalam hidupnya. Seperti halnya anak gadis tadi. Kalau ia membiarkan ibunya berlaku curang dan tidak bersikap jujur, maka ia tidak akan mungkin bisa menikah dengan putra Khalifah Umar bin Khattab. Jujur tidak hanya dalam perkataan, namun juga dalam tindakan. Oleh karena itu, kalau kalian ingin menjadi anak yang soleh, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah senantiasa bersikap jujur, bagaimanapun keadaannya. Dan kalian juga harus memperbaiki niat kalian, bahwa kalian bersikap jujur agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata ingin mencari keberuntungan saja, tapi karena juga ingin menggapai ridha dan menghindari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersikap amanah. Anak-anak, ingatkah kalian bahwa Nabi Muhammad SAW mulai berdagang ke negeri Syam bersama pamannya di usia yang masih muda, yaitu di usia 12 tahun. Dalam berdagang, beliau selalu bersikap amanah atau terpercaya. Barang-barang dagangan yang dititipkan kepada beliau dijaga dengan amat baik. Mengingat sikapnya tersebut, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Nah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus meneladani perilaku beliau. Bagaimana bu caranya? Misalnya dengan rajin belajar, rajin mengerjakan tugas-tugas sekolah, menjaga nama baik orang tua, serta menjaga nama baik guru dan sekolah kalian.